Haleluya, puji Tuhan, senang sekali kalau hari ini kembali kita berjumpa di dalam Renungan 79, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 12 ayat 1-3. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 12 ayat 1-3. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar di sini mengenai Yefta, ya. Yefta ini adalah seorang panglima, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk berperang melawan musuh-musuhnya, yaitu melawan Bani Amon. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-12 ini. Nah, kalau kita melihat ketika dia berperang melawan Bani Amon, ada dari suku Efraim, ya. Orang-orang Efraim itu marah kepada Yefta karena apa? Waktu Yefta berperang melawan Bani Amon, mereka merasa tidak dilibatkan, ya. Mereka merasa tidak diajak. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang kedua, padahal Yefta itu dikatakan sudah mengajak mereka untuk bergabung dalam peperangan itu, namun dikatakan mereka tidak datang pada saat peperangan itu. Sehingga di tengah-tengah peperangan yang begitu dahsyat, Yefta yang tadinya dikatakan sudah memanggil mereka, ya, sempat mungkin secara manusia mereka menjadi andalan untuk membantu Yefta, tetapi ternyata dari orang-orang Efraim ini mereka tidak datang. Dan yang dilakukan oleh Yefta, dia berusaha keras untuk berperang melawan Bani Amon tanpa orang-orang Efraim. Nah, kalau kita melihat orang Efraim ini karena merasa tidak turut ambil bagian dalam peperangan itu, sehingga dia menyalahkan Yefta. Menyalahkan Yefta, "Mengapa kamu tidak mengajak kami untuk bergabung dalam peperangan itu?" Padahal sudah diajak tetapi dia tidak bergabung. Kesalahan tetapi tidak mau disalahkan. Ya, kita lihat di sini bagaimana orang-orang Efraim menyalahkan Yefta padahal sudah diajak tetapi dia sendiri yang tidak mau bergabung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang seringkali banyak yang berkomentar, ya, tentang apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Mereka melihat apapun yang kita buat, ketika mereka memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan harapan mereka, maka yang terjadi mereka memiliki penilaian-penilaian yang negatif, ya. Menganggap mereka itu lebih tahu, menganggap mereka yang lebih benar, sehingga mereka bisa dengan mudah mengeluarkan kata-kata untuk menilai kita, untuk mengamat-amati kita, ya. Misalnya satu contoh, ketika kita mungkin mengalami sebuah kesusahan, kita mungkin terkadang mengalami dihina, ya, dihina dengan ucapan-ucapan yang, "Ya itu karena kamu malas, ya itu karena kamu tidak mau berusaha," dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, misalnya kita mengalami kesuksesan, sementara ada di atas orang yang memiliki pikiran negatif tentang kita, itu juga masih bisa saja menilai, "Oh itu karena
didukung oleh si A. Oh, itu karena dia punya orang yang kuat yang mendukung dia dan lain sebagainya. Itu karena mungkin memiliki jalan yang salah, memiliki jalan yang curang untuk mendapatkan kesuksesannya, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menuruti perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan orang di luar, mungkin kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa capek. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yefta ini, ya. Oleh Yefta ini, bagaimanakah apa yang dihadapi ketika dia dinilai, dia diberikan disalahkan, dipersalahkan. Tetapi Yefta ini dia tidak menjadikan dirinya lemah karena penilaian orang lain, karena hal-hal yang ditujukan kepada dia oleh orang lain. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah Allah di pihakku. Bagaimanakah Allah itu ada di pihak orang-orang yang mengalami sesuatu hal yang mungkin berat, ya, mengalami sesuatu hal yang susah. Nah, waktu kita belajar tentang kisah dari Yefta ini, bagaimanakah Tuhan ada di pihaknya? Bukti, meskipun dia disalahkan, meskipun dia mungkin diberikan ucapan-ucapan yang mempersalahkan Yefta, tetapi kita melihat dia mengalami di pihak oleh Allah. Allah memihak dia. Di ayat yang ketiga, bukti daripada Allah itu memihak Yefta adalah Allah memberikan kemenangan kepada Yefta. Meskipun tidak ada bantuan dari orang-orang Efraim, tetapi waktu Yefta ini berjuang sendiri, waktu dia berusaha berperang sendiri melawan Bani Amon, dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia dengan kekuatannya, dengan sepenuh jiwanya, dengan sepenuh kekuatannya dia berperang, dan di situ membuktikan Allah ada di pihak dia meskipun tidak dibantu oleh orang-orang Efraim. Allah memberikan kemenangan kepada Yefta. Pembelaan Tuhan itu bisa membungkam mulut orang-orang yang mungkin mencela kita, mungkin merendahkan kita, mungkin orang itu mempersalahkan kita. Kalau kita tetap ada di jalan yang benar, Tuhan akan membantu kita, membela kita, dan ada di pihak kita. Cara Allah membela kita tetap di ayat yang ketiga adalah Tuhan membela meskipun kita ada di kondisi direndahkan, diremehkan. Karena apa yang dilakukan oleh Yefta adalah dia berserah kepada Tuhan, dia tetap meminta pimpinan Tuhan, sehingga ketika ada orang-orang yang meremehkan dia, Tuhan justru melakukan yang sebaliknya. Tuhan membela kepada orang-orang yang direndahkan, yang dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, kita belajar Allah berpihak kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang berlaku benar di hadapannya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada kasih setianya Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan memiliki kekuatan yang besar. Tuhan memiliki banyak cara yang ajaib untuk menolong kita, untuk membuka jalan bagi kita. Oleh karena itu kita menjadi sangat bangga ketika kita tahu Allah senantiasa ada di pihak kita waktu kita percaya, bersandar, dan berserah kepada Tuhan. Karena kepada orang-orang yang berserah kepada Tuhan, itulah Allah memihak kepada orang itu, ya. Orang-orang yang dipihak oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan. Itu di ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan bertindak kepada orang-orang yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Allah bertindak kepada orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mau berusaha. Jadi orang yang seperti apakah
yang sama Tuhan itu dibela. Ya. Tuhan berpihak kepada orang yang berserah kepada Allah, Tuhan berpihak kepada orang yang mau berusaha, orang yang punya daya juang yang tinggi. Karena dikatakan di sini tadi Yefta ya mempertaruhkan nyawanya, dia berjuang. Setelah dia berserah kepada Tuhan, maka dia berjuang. Tuhan membela, Tuhan berpihak bukan kepada orang-orang yang malas, bukan kepada orang yang hanya berdiam diri saja, tetapi orang yang mau berusaha, orang yang mau berjuang untuk melakukan apa yang menjadi harapannya, dan Tuhan bekerja di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu kalau kita boleh belajar tentang firman Tuhan ini. Ada kekuatan Allah yang turut bekerja bagi orang-orang yang juga berjuang, berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan turut bekerja di dalam diri orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, jangan takut, percayalah bahwa Tuhan senantiasa melihat, memperhatikan, dan bertanggung jawab atas hidup kita sepenuhnya. Meskipun ada orang-orang yang merendahkan kita, meremehkan kita, berbuat jahat kepada kita, menganggap kita dengan sebelah mata, tetapi kita percaya Tuhan yang ada di pihak kita, itu yang membela kita, Tuhan yang akan membalas kepada orang-orang yang mungkin tidak memandang kita atau merendahkan kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 di sana dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam di dalam doa, diam di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang membela, Tuhan yang ada di pihak kita akan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemenangan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita menikmati bahwa penyertaan Tuhan itu yang menjadikan kita merasakan bahwa Allah ada senantiasa di pihak kita, asalkan kita setia, percaya, dan berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pembelaan Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu, kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak berjuang sendirian di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena apapun yang kami hadapi, kalau kami setia, kalau kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka Engkau yang akan senantiasa membela, Engkau yang akan senantiasa ada berpihak kepada kami, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan bagi kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk mereka mengerti, melihat, dan dapat merasakan pembelaan Tuhan dalam hidup mereka, asalkan mereka setia dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Tolonglah keluarga GPDI El Shaddai untuk tetap hidup di dalam terang, sama seperti Engkau ada di dalam terang, sehingga keluarga GPDI El Shaddai beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan keluarga GPDI El Shaddai Magelang daripada segala dosa. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami terima firman-Mu ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.